Iya. Boleh saling bertegur sapa. Ini teman-teman kita dari SMA 3, Bu Is, Bu Neneng, dan Bu Mar, Mardiana. Mar. Selamat siang Bu Kristi. Selamat siang. Sambil menunggu kita dengar musik ya. Punten. Umi punya uang cash kan 112.000. Dari HP transfer. Ya. Dari dalam satu paten. Malas ngambil jadi maunya uli dikirim ke bawah ini dana
Bu Kris, silakan Bu Kris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita berapa nih Bu Kris? Bu Dewi Ya, Pak. ada. Ya, Pak. Ada 39 ini. Semuanya ada berapa, Bu? Baik, Bu dan Bapak sekalian peserta seminar penelitian tindakan kelas SMA Negeri 4 Cibinong. Kegiatan akan kita mulai, teman-teman ya. Mohon Ibu dan Bapak yang sudah hadir bisa menyalakan kameranya supaya kita akan bisa memulai kegiatan pada hari ini dengan tertib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 4 Cibinong, yang saya hormati Ibu Dwi Yusmiharti yang menjadi guru kita selama kegiatan workshop dan pendampingan PTK khusus di SMA Negeri 4 Cibinong. Yang saya hormati para undangan dari SMA Negeri 1 Cibinong, SMA Negeri 2 Cibinong, dan SMA Negeri 3 Cibinong. Juga para peserta seminar dari SMA Negeri 4 Cibinong. Juga saya haturkan hormat kepada panitia kegiatan workshop penelitian tindakan kelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini melalui layar laptop Ibu dan Bapak masing-masing kita masih bisa bermuhazahah, bertatap muka dalam kondisi sehat walafiat ya, dan juga diberikan nikmat iman Islam dan nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa bertatap muka melalui dunia maya ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi silaturahim kita tentunya. Tak lupa salawat salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita merupakan pengikutnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan segala ajarannya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita merupakan umatnya yang nantinya akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, perkenalkan saya Ibu Evi selaku pembawa acara pada hari ini. Tentunya ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Saya yakin tanpa Ibu dan Bapak kegiatan ini tidak akan bisa berlangsung dengan baik. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya ada doa yang nanti akan dipimpin oleh Ustadz Amsori. Selanjutnya ada laporan Ketua Panitia workshop penelitian tindakan kelas yang akan dibawakan oleh Ibu Christine. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala SMA Negeri 4 Cibinong, yaitu Bapak Dr. Andes Ero Ansori MM. Selanjutnya adalah pembacaan tata tertib seminar
Dan acara utama yaitu pemaparan hasil penelitian tindakan kelas oleh 3 panelis kita, yaitu Ibu Dina Ardianti MSI, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, pemaparan kedua atau panelis kedua yaitu Ibu Sri Hastuti MPD, mata pelajaran Biologi. Dan yang selanjutnya adalah Ibu Neneng Hendriani MPD, mata pelajaran Bahasa Inggris. Selanjutnya nanti kegiatan akan dilanjutkan dengan kesimpulan atau penilaian evaluasi dari narasumber kita yang sudah sangat sabar mendampingi teman-teman di SMA Negeri 4 Cibinong untuk menghasilkan satu karya yang hari ini akan ditampilkan, yaitu yang terhormat Ibu Dwi Yusmiharti, dan selanjutnya adalah penutup. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita lanjutkan dengan acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin, disilakan untuk duduk siap. Baik, terima kasih kepada para hadirin seluruhnya yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai pembuka kegiatan seminar pada hari ini. Kegiatan akan dilanjutkan dengan doa. Kita akan berdoa sebelum memulai kegiatan pada hari ini, supaya apa yang kita rencanakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan mengijabah apa yang akan kita pinta kepada Yang Maha Halik. Kepada Bapak Amsori dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa untuk pada hari ini. Mungkin kepada non-muslim untuk menyesuaikan, karena saya muslim, sepandu dengan keyakinan saya. Ila hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jazzi wa dzurriyyatihi wa auladihi sallallahu lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain.
dan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afir min qabli mazidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa li walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la indal hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi qabul ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amsori yang telah memimpin doa pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah seluruh doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu laporan dari Ketua Panitia kepada Ibu Christine Marice Tarima SPD. Disilakan. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Ibu Evi Sukianti selaku Master of Ceremony pada kegiatan seminar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dwi Yusmi Harsi selaku narasumber kegiatan seminar di SMA Negeri 4 Cibinong. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 4 Cibinong, Bapak Dr. Andes Ero Ansori MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, baik tamu undangan dari SMA Negeri 1, 2, dan 3, dan teman-teman yang ada di SMA Negeri 4 Cibinong. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kami karena Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini, bahkan teman-teman dari sekolah SMA 1, 2, dan 3 juga sudah hadir di sini. Ucapan terima kasih atas kesediaan bergabung dalam kegiatan hari ini. Dan kami mengucapkan selamat kepada teman-teman kami, Ibu Neneng, Bu Sri, dan Bu Ina, yang pada hari ini berkesempatan untuk menyampaikan hasil dari penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan. Izin melaporkan, kegiatan ini merupakan kegiatan program dari kurikulum, adalah bagian dari pengembangan diri. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk banyak belajar melalui Ibu Dwi sebagai pengawas yang telah berpengalaman dengan setia dan sabar membantu kami, membimbing kami, hingga pada hari ini dapat menyelesaikan kegiatan karena hari ini ada 2 event seminar dan sekaligus penutupan kegiatan workshop PTK SMA Negeri 4 Cibinong tahun pelajaran 2020-2021. Kegiatan diawali mulai bulan Maret dan berakhir harusnya di bulan Juni. Sudah mau seminar di Juli, tapi ada beberapa kendala karena kegiatan yang cukup padat, sehingga baru berkesempatan di hari ini tanggal 10 September 2021. Kemudian yang mengikuti kegiatan ini adalah seluruh guru SMA Negeri 4 Cibinong yang berjumlah 60 orang. Bapak Kepala Sekolah juga hadir pada kegiatan workshop. Dan yang telah menyelesaikan proposal, sebagian besar sudah menyelesaikan proposal. Kemudian yang siap untuk menyampaikan hasil dari PTK, Ibu Neneng, Bu Sri, dan Bu Dina. Dengan mata pelajaran, Bu Neneng Bahasa Inggris, Bu Sri Biologi, dan Bu Dina Bahasa Indonesia. Demikian laporan dari kami. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Selamat mengikuti seminar pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, memotivasi kita semua, karena ini teman-teman kami menjadi perintis. Nah, kami juga akan tetap melanjutkan, bahkan berupaya untuk mengikuti sehingga dapat
melaksanakan kegiatan ini lagi dan mengundang teman-teman dari sekolah lain. Mengakhiri, saya menitipkan ada satu kata bijak, ya, satu kalimat bijak dari Bapak Luther Cardwell. Kebaikan dan kerja keras akan selalu dihargai dengan penuh rasa hormat. Hari ini teman-teman yang telah melakukan kerja keras, 3 orang teman kami, Bu Neneng, Bu Dina, dan Bu Sri, ya kami apresiasi, terima kasih sekali lagi, dan pasti ini sangat bermanfaat di dunia pendidikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Christine Maricutari SPD selaku Ketua Panitia Kegiatan Workshop Penulisan atau Penelitian Tindakan Kelas yang merupakan rangkaian kegiatan dari peningkatan profesionalisme guru di SMA Negeri 4 Cibinong. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 4 Cibinong kepada Bapak Dr. Andes Ero Ansori MM. Disilakan. Baik, terima kasih Bu Epi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan yaitu seminar akhir dari kegiatan PTK. Semoga kita semuanya tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sukses sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ibu pembimbing kita semuanya sebagai narasumber, yaitu Ibu Dr. Anda Dwi Yusmiarsi, yang sangat kita semuanya hormati dan banggakan. Saya hormati semua undangan, perwakilan, baik dari tuan rumah yaitu SMA Negeri 4 Cibinong, teman-teman dari SMA Negeri 1, 2, dan 3. Saya haturkan banyak terima kasih atas partisipasinya untuk ikut serta mensukseskan kegiatan ini. Dan yang saya banggakan, teman-teman panitia, itu kegiatan pelatihan penyusunan laporan PTK yang lumayan lama, karena memang kita melaksanakan kegiatan ini juga dalam kondisi yang luar biasa. Hanya niatan yang kuatlah, artinya kegiatan ini bisa berjalan. Kita mengambil suatu kesempatan yang di tengah-tengah kesempitan, ya. Jadi sempit dalam arti keleluasaan waktu, keleluasaan untuk bertemu, yang selama ini kita lebih banyak bertemu dalam virtual. Tapi yang alhamdulillah pada saat artinya awal kita bisa juga melaksanakan langsung tatap muka, ya. Dan kita bisa banyak menerima ilmu dari narasumber Ibu Dewi. Ini adalah merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi kami, bagi teman-teman semua di SMA Negeri 4 Cibinong. Dan dalam kesempatan ini saya mengaturkan banyak terima kasih, ya, ke semua pihak yang telah ikut andil mensukseskan kegiatan, yaitu mulai dari awal sampai akhir, walaupun mungkin kalau lihat dari persentasenya belum berapa. Tapi terus terang saja saya sangat bangga dengan teman-teman semuanya yang sangat gigih, ya. Dan tentunya kedepannya tetap artinya mohon bimbingan dari Ibu Dwi sebagai narasumber kita semuanya
Saya menginginkan semuanya nanti tuntas semua, Bu. Dari 60 ini yang ikut di awal bisa tuntas semuanya, bisa melaksanakan semua sampai tahap seminar seperti ini. Amin. Saya bangga sekali terhadap teman yang ada hari ini sebagai finalis, ya, Bu Sri, ya, Bu Dina, ya. Nanti mungkin bisa juga menjadi pendamping teman-teman yang lain, ya, barangkali ya, teman yang lain masih ada kesulitan, ya, masih ada atau perlu bantuan. Nah, Bapak Ibu yang mungkin punya pengalaman yang lebih dalam hal ini, kita bisa sharing. Semua ini kita lakukan adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi diri kita yang secara tidak langsung akan menumbuhkan dan memajukan sekolah kita sendiri. Tentunya sekolah SMA Negeri 4 Cibinong. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti terkait dengan yang dilaporkan tadi oleh Ketua Panitia Bu Christine, ya, bahwa kita kegiatan ini dimulai dari bulan Maret, yang seharusnya bisa tuntas di bulan Juni, Bu, ya. Karena memang kita juga banyak artinya kegiatan-kegiatan yang lain yang harus digarap, ya. Banyak juga kendala-kendala, tapi kendala-kendala dan gangguan yang barangkali pernah ada di hadapan kita, alhamdulillah artinya sekarang bisa tuntas, bisa artinya sampai kita melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah bekerja keras, ya, dan insya Allah ya, semoga ke depannya bisa melaksanakan seperti ini. Tentunya kami mohon sekali lagi bantuan, bimbingan dari Ibu narasumber kita, Ibu Dewi. Barangkali itu yang saya sampaikan, dan sekali selamat kepada finalis dan kepada teman-teman tetap ikut kita mendukung kegiatan ini sampai tuntas. Ini adalah sebagai pengalaman untuk kita semuanya. Akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 4 Cibinong yang sudah memberikan sambutannya. Terima kasih banyak Pak, karena Bapak sangat mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kami dan juga bagi teman-teman kami dalam peningkatan kompetensi yang kami punya. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, selanjutnya adalah pembacaan tata tertib seminar. Saya akan membacakan tata tertib seminar pada hari ini, supaya seminar penelitian tindakan kelas ini dapat berlangsung dengan baik dan efektif. Yang pertama, seluruh peserta mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal sampai dengan akhir, tentunya dengan tertib dan aktif. Dimohon keaktifan daripada Ibu dan Bapak yang hadir di sini. Panitia menyiapkan door prize, ya, sebanyak berapa Bapak Ibu panitia? Ada door prize dari panitia yang disediakan untuk peserta seminar pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat nanti. Selanjutnya yang kedua, menghidupkan kamera selama kegiatan berlangsung. Yang selanjutnya adalah mematikan audio atau mic saat panelis menyampaikan paparan hasil PTK atau ada yang sedang berbicara atau yang sedang menjelaskan atau bertanya. Selanjutnya adalah memberikan emoticon tanda mengangkat tangan atau menulis pertanyaan di chat jika peserta seminar akan bertanya, dan menghidupkan audio untuk bisa bertanya kepada panelis. Baik, itu saja barangkali teman-teman tata tertibnya supaya semuanya bisa terlaksana dengan baik. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pemaparan laporan penelitian tindakan kelas, dan sebelum saya serahkan kepada moderator untuk acara pemaparan PTK, saya mohon kepada seluruh peserta seminar pada hari ini untuk menghidupkan kamera karena akan kami lakukan sesi foto untuk dokumentasi kegiatan pada hari ini.
Bapak Arif selaku host mohon disiapkan untuk sesi foto pada hari ini. Mohon Ibu dan Bapak bisa. Ibu sebentar Bu, gambarnya belum muncul semua ini Bu, di saya sebentar Bu ya. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati silakan nyalakan kameranya. Karena mohon maaf tadi ada beberapa peserta yang akan izin di waktu tertentu karena ada kegiatan. Makanya saya ajukan sesi foto didahulukan di awal. Ya, silakan Pak Arif. Sebentar Bu, belum pada muncul ini di saya. Belum pada muncul. Ya, nanti di akhir aja coba Bu nanti. Coba-coba, nggak apa-apa di saya aja deh. Saya coba dari sini. Belum ada muncul beberapa. di sini. Ada bisa di sini ada. Oke. Baik, sebentar ya teman-teman. Oke. Kita buka di room pertama. Sudah siap ya? Ini hanya ada 2 room. Yang room pertama senyum, jangan lupa. Ya, supaya imunnya naik jadi harus senyum. Benar nggak Pak Kepala Sekolah? 1, 2, 3. Oke. Ya. Nah. Ya, sekarang yang kedua. Ya, yang kedua tolong dinyalakan semua kameranya. Ibu Wulandari Kapri, kemudian Ibu Yanti Widi, Ibu Dwi Wijayanti, Ibu Trihandayani. Iya. Oke, teman-teman. Ya, saya mulai untuk yang room kedua. Ya, senyum ya. 1, 2, 3, cheese. Oke. Terima kasih semuanya. Baik. Baik, terima kasih banyak teman-teman. Kita lanjutkan dengan panelis yang ketiga yaitu Ibu Neneng Hendriani MPD. Dengan moderator Ibu Dina. Kepada Bu Dina disilakan. Baik, terima kasih Bu Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Dina Ardianti untuk menjadi moderator PTK yang ketiga berjudul Penerapan Growth melalui Mangold untuk meningkatkan kemampuan menyusun teks deskriptif kelas 10 MIPA 7 SMA Negeri 4 Cibinong tahun pelajaran 2020-2021. Pemateri kita adalah Bu Neneng Hendriani yang tadi sudah menjadi moderator saya bergantian ya Bu ya. Terima kasih Bu. Saya akan bacakan profil singkat beliau. Beliau bernama Neneng Hendriani, Magister Pendidikan, lahir Bogor 9 Agustus 1982. Riwayat pendidikan, S1 Pendidikan Bahasa Inggris UIK 2003, S2 Magister Pendidikan Bahasa Inggris UHAMKA Jakarta 2013. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kepada beliau disilakan untuk menyajikan PTK-nya. Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Dina. Salam hormat kepada teman-teman semua, terutama kepada Ibu Dwi yang baik hati, yang selalu siap diganggu walaupun tengah malam. Terima kasih juga kepada Pak Ero yang sudah memberikan ruangnya yang sangat jarang sekali bisa diberikan oleh kepala sekolah yang lain. Wow. Oke, sebelum saya mulai ada sedikit pengalaman, berbagi pengalaman. Dulu waktu saya di SMK, saya juga membuat PTK untuk ke-4A dan MGMP saat itu juga tidak bisa memberikan ruang karena satu dan lain hal, karena tidak mungkin mengadakan pertemuan khusus untuk seminar 1 orang saja ketika menyeminarkan PTK. Maka dari itu saya pinjam MGMP mata pelajaran lain di SMK. Luar biasa waktu itu. Dan kali ini PTK saya pun sebetulnya sudah saya ajukan ke penilaian angka kredit untuk pengajuan ke-4B, namun Tuhan masih berencana lain, rencana tidak seindah kenyataan, jadi masih ada yang perlu diperbaiki karena saya tidak melampirkan buku-buku dalam bentuk fisik. Jadi tak mengapa, untuk bagian yang ini sudah dinilai sebetulnya, dan PTK ini pun sudah dijurnalkan di Sinta 4 dengan judul Penerapan Growth melalui Mangold, apakah dapat meningkatkan kemampuan menyusun teks deskriptif siswa sekolah menengah atas.
Bapak Ibu yang terhormat, izinkan saya berbagi sedikit apa yang sudah saya laksanakan di sekolah semafor ini. Kepada rekan saya sesama pengajar bahasa Inggris, mohon bantuannya, sarannya, agar apa yang saya sampaikan ini bisa lebih bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Kepada Pak Rifki yang pernah menjadi partner selama 1 tahun pembelajaran KBM daring, terima kasih banyak karena kebersamaan kita memberikan saya ide yang lumayan gitu untuk membuat PTK ini. Tanpa Anda, PTK ini juga nggak akan bisa dibuat. Oke. Wait a minute. Kok macet ya? Sebentar. Oh, ada gangguan teknis sebentar. Ada? Oh, masih loading. Masih loading karena itu jaringan kurang stabil. Penelitian ini sebenarnya bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai peningkatan kemampuan siswa dalam menyusun teks deskriptif melalui penggunaan growth and main goal. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian tindakan kelas atau seperti yang disampaikan Ibu Dina, karya atau classroom action research. Untuk subjek penelitiannya sebenarnya saya mengambil kelas yang kebetulan nilai bahasa Inggris dari semua kelas 10 itu jelek. Belum masuk ya? Sebentar. Bapak dan Ibu mohon maaf, mohon ditunggu sebentar karena ada kendala teknis ya. Oh iya bener. Lupa. Enggak. Oh enggak. Share screen-nya kenapa, Bu? Ya Pak, sebentar. Ini laptopnya benar. Nggak bisa. Oh. Ya, sebentar.
Apa saya? Sekali lagi saya informasikan sambil menunggu Bu Neneng untuk mempersiapkan share screen-nya. Ini karena ada kendala teknis di laptopnya Bu Neneng. Diingatkan kepada peserta seminar pada hari ini, mohon mengisi daftar hadir dan juga memberikan respon dari pemateri pertama yaitu Ibu Dina dan juga pemateri kedua yaitu Ibu Sri Hastuti. Semuanya sangat dibutuhkan oleh para pemateri untuk penyempurnaan dari laporan penelitian tindakan kelas yang disusun oleh teman-teman kami. Terima kasih. Mohon izin Bu Evi sambil menunggu ya. Ya, siap Bu. Oke, untuk teman-teman peserta semuanya, pada saat kita mengikuti seminar ini, supaya mendapatkan poin di angka kredit, Bapak Ibu juga perlu menyiapkan dokumennya. Jika kita lakukan seminar online seperti ini, maka Bapak Ibu bisa screenshot foto-foto Bapak Ibu, foto pemakalah atau yang menyampaikan makalahnya, dan juga respon yang Bapak Ibu tulis nanti itu sebagai resume keikutsertaan dalam seminar. Ya, supaya nanti mendapatkan poin angka kreditnya. Jadi saya ulangi, Bapak Ibu perlu dokumentasikan foto-foto kegiatannya, screenshot kegiatannya. Yang kedua, untuk resume atau respon yang sudah Ibu Bapak sampaikan kepada pemateri atau pemakalah itu. Dan yang ketiga kalinya, makalah yang dibagikan oleh setiap pemateri atau pemakalah. Ini saya ulangi, 1, foto kegiatan, 2, respon atau resumenya, 3, makalah yang diseminarkan. Kalau ada sertifikat, itu sertifikat adalah sebagai pelengkapnya. Semua peserta akan mendapatkan nilai kalau melengkapi kelengkapan itu. Ya. Sementara bagi pemakalah yang sudah laporan PTK-nya jadi, ada rangkuman makalah yang dibagi ke peserta, foto-foto waktu mempresentasikan. Kalau ada teman-teman yang tanya, di screenshot, ya, foto waktu menyampaikan makalah, foto teman-teman yang bertanya di screenshot, respon peserta, dan daftar hadir. Daftar hadir ini bagi peserta maupun bagi pemakalah merupakan kelengkapan yang harus dikumpulkan dalam satu kegiatan seminar. Jadi Bapak Ibu semuanya silahkan, kalau tadi belum screenshot untuk foto dirinya, bisa nanti di sesi Bu Neneng ini screenshot kegiatannya gitu ya. Ini satu paket seminar dari awal sampai akhir, ada beberapa foto yang Bapak Ibu miliki gitu ya. Sebagai bukti bahwa kita terlibat dalam kegiatan seminar. Seperti itu. Terima kasih Bu Evi. Ya, baik, terima kasih Bu Dwi. Ini selalu mengingatkan kita ini untuk mengumpulkan segala dokumentasi dan juga segala respon dan sebagainya pada seminar kali ini. Jadi teman-teman yang tergabung di sini selaku pemateri maupun peserta, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dwi, untuk bisa mendapatkan poin, kredit poin, maka harus ada semua data-data yang memang terdokumentasi secara lengkap. Ya, terima kasih Bu Dwi selalu mengingatkan. Baik, kita menunggu dari pemateri ketiga. Ya, ini sudah. Saya bantu Bu tuh. Apa saya Pak? bantu screenshot, cuman ingatnya di tengah-tengah, nggak dari awal. Dari awal saya simpan Pak, ada di Word Pak. Saya langsung simpan Pak. Iya. Bu Neneng belum muncul. Bu Neneng baru mau masuk ke Zoom, jadi tadi di ini dulu. Belum Pak. Restart ya, Budina ya. Ya tadi karena keberatan komputernya jadi hang. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Mohon menunggu.
diseling ngobrol boleh? Boleh, Pak. Boleh. Ini barangkali mengulas terkait dengan teman-teman baik Bunda Sri, Bu Dina ya, terutama kaitan dengan Bu Dina yang telah melakukan penelitian dengan sistem pembelajaran daring ya. Nah ini barangkali bisa sharing juga untuk teman-teman yang lain, kira-kira kendala yang artinya berarti ya dalam melakukan penelitian pada masa pembelajaran daring ini, apa yang paling muncul ya yang menurut Bu Dina artinya dihadapi kemarin dan bagaimana solusinya gitu. Nah ini karena kan penelitian ini paling tidak ya harus mendekati kebenaran ya. Harus mendekati kebenaran dalam artian contoh tadi ada anak yang kita masih artinya meragukan anak ini bekerja sendiri atau bekerja dengan teman yang lain kan gitu. Nah itu kan untuk meyakinkan itu kan paling tidak ada trik-trik tersendiri yang dilakukan oleh Bu Dina ya, yang mungkin nanti juga bisa dijadikan pengalaman untuk teman-teman yang lain dalam melakukan penelitian secara daring ini gitu Bu. Terima kasih Bu, barangkali Bu Dina bisa menyampaikan itu. Ya, terima kasih Pak Ero. Sebenarnya saya merasa bahwa saya tidak kompeten untuk menjawab ya, karena saya masih ya dikatakan masih guru muda ya Pak, masih baru gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Kalau saya karena merasa bahwa mau tidak mau guru harus mengajar ya di era pandemik ini dan memang berat. Saya merasa bahwa dengan metode, dengan media apapun saya harus menyampaikan. Jadi saya sering buat video Pak buat anak-anak, walaupun video amatir gitu. Kadang-kadang ada juga yang ngasih jempol ke bawah gitu ya dengan video saya. Dan ada juga siswa luar yang malah nonton video saya, ada juga begitu. Jadi bagaimana sih biar kita meyakinkan bahwa siswa yang membuat tidak bisa Pak, itu akan kejujuran dari diri dia. Nah itu saya juga tuliskan di PTK itu bahwa sulit untuk mengetahui anak jujur atau tidak karena kita tidak mendampingi dia. Yang ada adalah kita lakukan wawancara, pendekatan, kemudian kita panggil dia. Atau kalau untuk plagiasi saya biasanya pakai ini Pak, pakai yang checker itu Pak, plagiarism checker saya pakai itu. Terus mereka pinter, saya harus lebih pinter lagi gitu kan ya. Mereka kadang-kadang kebingungan gitu. Atau saya pakai Jamboard Pak, Jamboard itu yang ada di Google, itu mereka nulis di situ, mereka nggak bisa nulis di tempat lain gitu. Jadi nggak bisa copy paste. Gitu. Itu juga trik saya sih Pak. Jadi anak-anak kalau yang nggak jujur saya tanya, kamu kenapa kok nggak jujur gitu. Enggak Bu, saya jujur Bu. Nah ini Pak sudah bingung Pak. Saya kalau mereka udah bilang saya jujur, padahal dia bohong gitu ya. Saya udah nggak bisa lagi. Aduh kok dia udah jelas-jelas dia plagiarisme gitu kan ya. Itu juga saya rasa pendekatan personal saja Pak itu. Jadi bagaimana ya? Selain kita cek satu persatu Google Class-nya, kemudian kita pantau Zoom-nya. Kalau saya ada nilai Zoom, Pak. Jadi nanti nilai itu selalu saya rata-ratakan. Ada nilai Zoom dan mereka kaget setengah mati gitu ya. Ternyata saya ngitung kehadiran Zoom mereka gitu ya. Ada yang 0 Zoom-nya dan dibagi dengan berapa KD ya. Akhirnya nilainya jatuh gitu ya. Dan mereka mulai mencari saya dan saya terkenal saat itu, Pak. Ya kalau udah akhir-akhir itu saya dicari-cari mereka gitu. Ya triknya itu paling Pak, kita ya rajin-rajin hubungi mereka sih Pak. Ya, kalau ada pulsa ya mereka jawab, kalau tidak ada ya tidak jawab. Ya, jadi saya pakai personal saja Pak, pendekatan personal begitu. Oke, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sama-sama Pak. Bagaimana? Bunda gimana Bunda? Masih Neneng menunggu. bisa dibantu, Bu? Ya, sedang Pak berlangsung izin. Ini lagi tadi udah masuk tapi terlempar lagi. Karena mungkin bisa juga faktor jaringan Pak, karena kan kita berempat di sini. Berdekatan lagi Pak. Salah satunya harus ngumpet Bu. Iya, terima kasih banyak. Mohon maaf Bapak dan Ibu untuk ketidaknyamanannya ya. Tanpa disengaja tiba-tiba keluar. Aduh.
Host tidak bisa. Oh my. Pak Arif, mohon bantuannya untuk dijadikan co-host. Saya tidak bisa memberikan sharing file. Terima kasih. Hostnya belum. Saya belum bisa masuk ke host. Nah, ini penelitian Bu Neng ini sangat menarik ya. Mangold ya Pak Bu. Saya kira tadi mangga ya, mangga ditambah gold jadi mangold gitu kan ya. Menarik sekali. Jadi penasaran. Mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Mohon maaf karena saya juga bertindak sebagai kesekretariatan, jadi saya harus memantau beberapa G-form, akhirnya jadi berat, memakan banyak bandwidth, jadi bandwidthnya langsung low, otomatis terlempar keluar, untung tidak sampai diputuskan secara full ya. Kalau sudah putus cinta kan repot juga gitu. Aduh. Oke, tunggu proses dari hostnya utama ya. Sekedar sharing Bapak Ibu, mengapa saya mengambil judul yang agak sedikit aneh ya. Biasanya kan kita ambil penerapan discovery learning dalam ABCD gitu ya. Tapi saya di sini mengambil dalam bentuk akronim gitu. Karena saya pikir gimana caranya agar orang tertarik. Padahal sih sebenarnya itu juga ya. Itu saya pelajari dari beberapa pelatihan yang saya ikuti waktu tahun 2018 awal. Belum masuk ke sini, nggak apa-apa ya. Alasan sebenarnya kenapa sih mengambil kelas 10 MIPA 7, nanti ada pemaparannya berupa grafik. Kalau dari nilai, dari seluruh kelas IPA itu ada 7 kelas, IPS ada 4, ditambah 1 kelas bahasa, kemampuan IPA 7 yang sebenarnya adalah perwalian saya, adalah yang paling bawah. Sudahlah paling bawah, disiplinnya pun paling rendah gitu ya. Keaktifan di dunia mayanya juga rendah banget. Aduh, ini jadi tantangan tersendiri buat saya. Satu sebagai guru pengajar, yang kedua sebagai wali kelas gitu. Rasanya kok mendapat julukan guru killer waktu di SMK itu jadi merasa tertantang lagi. Apa ya sih pindah ke SMA jadi lembek banget gitu ya. Kok sampai kelasnya tidak terurus gitu loh. Mentang-mentang daring gitu kan. Karena ini adalah angkatan pertama daring yang memang diawali dari lulus SMP. Gitu. Beda sekali dengan yang disampaikan Bu Hastuti tadi. Anak itu kan sempat mengalami kelas tatap muka baru masuk ke kelas daring. Kalau ini betul-betul anak SMP murni, masuk SMA 4, nggak tahu wajah gurunya kayak gimana, nggak tahu karakternya gimana, jadi ya semaunya dia masuk kelas. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Arif untuk bantuannya. Kita bisa share jadinya. Bagaimana, apakah sudah bisa diterima dengan baik di layar Bapak Ibu? Belum muncul, Bu. Oke. Mali ya. Sedang proses loading, Bu. Oke. Oke, sudah. Oke, sip. Terima kasih banyak, Bunda Dwi. Oke. Inilah judulnya, penerapan growth melalui Mangold untuk meningkatkan kemampuan menyusun teks deskriptif kelas 10 MIPA 7 SMA Negeri 4 Cibinong, tahun pelajaran 2020-2021. Ada begitu banyak teks yang dipelajari kelas 10 ya. Dan saya mengambil teks deskriptif ini karena inilah yang paling menantang. Di sini tidak hanya menuntut kemampuan siswa dalam penggunaan kata kerja, kata benda, tetapi juga kata sifat, bahkan kata sifat yang lebih dari satu dalam satu rangkaian kalimat. Itu. Di sini benar-benar membutuhkan ketelitian dan juga kekreatifan anak untuk memunculkan kalimat yang bisa membangun teks deskriptif. Nah, inilah kompetensi dasar kita, yaitu 3.4 dan 4.4 dengan anaknya 4.41, 4.42 mengenai teks deskriptif. Daftar isinya lumayan ya Bapak Ibu. Oke.
Semoga bisa ditampilkan seperti ini. Oke. Berawal dari pendahuluan yang ada di bab 1, kegiatan belajar mengajar yang saya laksanakan untuk PTK ini adalah kegiatan belajar mengajar pada tahun pelajaran 2020-2021 secara daring online dan luring offline. Inilah daring yang saya laksanakan, yaitu menggunakan Zoom. Zoom sekaligus dari 7 ditambah 4 ditambah 1 kelas bahasa. Sebuah tantangan yang luar biasa dengan kemampuan bahasa Inggris yang beragam. Ini betul-betul mixed ability class. Dan yang di sini adalah luring, offline. Offline-nya saya gunakan video YouTube yang saya buat sendiri dengan Bandicam application, juga sedikit modifikasi dari KineMaster. Alhamdulillah bisa diterima dengan baik oleh anak-anak SMA 4 Cibinong karena trik dan tips tertentu. Oke, jadi lumayanlah sudah 1,1 ribu subscriber. Tapi belum bisa dimonet. Belum bisa dimonet, luar biasa. Saya juga luring menggunakan Telegram. Saya tidak menggunakan WhatsApp dan saya tidak menggunakan PJ untuk mapel saya karena saya tidak mau membatasi diri saya untuk hanya berkomunikasi dengan perwakilan dari setiap kelas. Karena menurut saya kemampuan bahasa itu sangat unik sekali. Lebih baik saya langsung menggunakan satu aplikasi besar yang bisa memuat semua siswa, di mana siswa itu bisa langsung chat saya. Itu. Jadi ya nggak aneh kalau saya sering tidur malam, bahkan hampir dini hari, karena banyak chat di grup. Dan lagi pula saya gunakan Telegram itu karena dia lebih ringan, tidak memakan tempat, jadi bisa disimpan di cloud. Oke, temuan awalnya sebenarnya ini, nilai ulangan yang saya laksanakan pada tanggal 8 Oktober 2020 mengenai teks deskriptif betul-betul di bawah KKM untuk semua siswa. Luar biasa sekali. Ya nggak paham apa yang mereka pelajari di SMP karena pelajaran bahasa Inggris sebetulnya sudah dilaksanakan sejak SD karena saya dulu mengajar juga di SD Negeri Cipayung 1 waktu saya masih kuliah semester akhir. Itu. Ini benar-benar aneh luar biasa. Indonesia itu sebetulnya sudah menerapkan bahasa Inggris jauh sebelum memutuskan bahwa bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang wajib masuk ke dalam kurikulum. Bisa diperhatikan di sini kan kurvanya jelek banget ya, nggak ada angka 70 atau apalagi 80. Ya maklumlah zonasi itu. Nah inilah dia kelas kesayangan saya 10 MIPA 7 44,72. Masih di bawah anak IPS 4, coba bayangkan. Luar biasa banget kan? Masya Allah. Tapi ini menjadi tantangan. Inilah penyebabnya. Ternyata kekurangan mereka bukan cuma dari mereka gitu ya, tapi juga cenderung pembelajaran satu arah. Gurunya aktif, peserta didiknya pasif. Maklum saya kan talk aktif gitu ya. Terus kurang demokratis, iya benar juga. Tidak memanfaatkan alat peraga atau media, ya karena menggunakan Zoom hanya satu alur ya itu. Sedikit membosankan, terutama bagi anak-anak yang kinestetik, juga anak-anak yang memang dia bukan tipe visual tapi audio gitu. Dan kurang bimbingan guru terhadap individu. Ya gimana juga mau ngebimbing per individu orang kelasnya 400 lebih gitu kan. Siswanya nggak tepar juga alhamdulillah Pak Ero waktu itu. Gitu. Peserta didik dalam mengerjakan tugas, ampun alamak, ngoreksi satu teks deskriptif lebih dari satu paragraf, itu makan waktunya sangat banyak. Itu temuan awal. Nah, jadi saya pikir saya harus melakukan tindakan solusi masalah, yaitu apa? Daripada saya nyalahin orang lain, guru-guru sebelum saya datang gitu kan, yang sudah mewarnai anak-anak ini gitu, ya lebih baik saya lakukan pembenahan diri sendiri, yaitu pembenahan metode mengajar. Nah, saya melakukan kuesioner. Kuesioner ini dilaksanakan di mana? Saya tidak menggunakan G-Form, saya menggunakan polling yang ada di aplikasi Telegram. Saya tanya tingkat kemudahan belajar siswa untuk 4 skill yang harus dikuasai anak. Speaking, writing, listening, dan reading. Meskipun bahasa Inggrisnya anak-anak rada belepotan ya Bapak Ibu, tapi ternyata mereka luar biasa percaya diri bahwa speaking mereka tuh jauh lebih bagus daripada writing. Ya iya sih, jangankan anak ya, untuk kita pribadi menulis aja itu sangat membosankan dan sangat sulit. Ya buktinya di antara kita sendiri seperti apa gitu kan, nggak perlu jauh-jauh gitu. Nah, inilah hasil survei berikutnya. Pernyataan suka tidak suka mata pelajaran bahasa Inggris. Saya lakukan ini dari awal kali saya pertama bertemu dengan siswa. Kamu suka nggak sih sama bahasa Inggris? Ini jawabannya kayak begini, bikin shock gitu.
Cuma 71% yang bilang suka. Ya mungkin karena mereka takut saingnya galak gitu kan. Terus aspek keahlian bahasa Inggris yang mereka kuasai, innalillahi bagian writing cuma 14%. Giliran ditanya mudah nggak sih belajar bahasa Inggris? Lah, ternyata jawabannya juga seperti ini. Biasa-biasa aja 70%. Sangat mudah cuma 22%. Yaitu yang sangat mudah itu yang masuk kelas bimbingan khusus yang ditangani sama Miss Citra di situ, yang ada Syafiqah Amrinya itu perwalian saya itu. Nah, lokasi belajar bahasa Inggris ternyata mempengaruhi siswa untuk mendapatkan nilai maksimal. Sekolah adalah tempat nomor 1 favorit buat mereka belajar dibandingkan yang lain. Dan ternyata WhatsApp group hanya 2%. Mereka kesulitan untuk belajar melalui WhatsApp group. Ya iyalah, orang belajar cuma PJ-nya doang gitu kan. Lewat YouTube cuma 20%, karena ternyata ketika membuka YouTube mereka justru minatnya teralihkan dengan iklan-iklan film. Seperti itu Bapak dan Ibu. Inilah gambarannya, cara grafiknya. Luar biasa sekali. Nah, berawal dari grafik terakhir ini, maka akhirnya saya mendapatkan refleksi identifikasi masalah. Siswa mengalami kesulitan dalam belajar memahami materi teks deskriptif dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu yang terhormat, jangankan melalui PJJ, bertemu tatap muka langsung untuk materi teks itu sangat sulit. Apalagi dengan PJJ dengan blended learning seperti ini. Ini bagi siswa sendiri. Bagi guru, model dan metode pembelajaran dilakukan guru membosankan. Yaitu apa? Model pembelajaran mandiri, tutorial video pembelajaran yang diunggah ke channel YouTube milik guru ternyata belum mampu menarik minat mereka dan motivasi mereka untuk betul-betul mencoba itu. Dan terakhir ternyata metode ceramah lewat Zoom itu benar-benar kuno menurut mereka. Ngapain juga gitu. Tapi ya karena takut nggak dapat nilai, absen Zoom-nya harus dikumpulin gitu kan. Ya apa boleh buat, mereka tetap hadir, alhamdulillah gitu. Jadi kesulitannya adalah pertama di sarana prasarana. Tidak semua siswa kelas saya pribadi gitu bisa ikut Zoom. Motivasi belajarnya pun rendah. Dan dukungan keluarga, nggak semua anak perwalian saya memiliki handphone sendiri. Akibatnya ya seperti itu hasilnya. Nah, beginilah akhirnya beberapa pertanyaan yang saya susun untuk identifikasi masalah. Apakah group work method growth ini melalui mind mapping dan Google Docs atau Mangot dapat meningkatkan kemampuan menyusun teks deskriptif kelas 10 MIPA 7 SMA Negeri 4 Cibinong tahun pelajaran 2020-2021? Jawabannya antara ya dan tidak ya kan. Lalu mengapa? Nah ini yang paling penting yang ingin saya tahu. Mengapa group work method melalui mind mapping dan Google Docs dapat meningkatkan kemampuan menyusun teks deskriptif kelas 10 MIPA 7 SMA Negeri 4 Cibinong tahun pelajaran 2020-2021. Dan terakhir, bagaimana group work method melalui mind mapping dan Google Docs dapat meningkatkan kemampuan menyusun teks deskriptif kelas 10 MIPA 7 SMA Negeri 4 Cibinong tahun pelajaran 2020-2021. Jadi perumusan masalahnya akhirnya saya simpulkan cuma satu, apakah group work method melalui mind mapping dan Google Docs dapat meningkatkan kemampuan menyusun teks deskriptif kelas 10 MIPA 7 SMA 4 Cibinong tahun pelajaran 2020-2021. Nah, tujuan penelitiannya otomatis menjawab identifikasi masalah yang tadi. Ada 3 masalah tadi, maka inilah tujuan penelitiannya. Maka manfaat yang ingin saya dapatkan dari penelitian ini bagi siswa yaitu meningkatkan minat belajar bahasa Inggris terutama dalam bentuk tulisan, writing. Karena sangat sulit sekali. Kalau buat speaking, saya yakin banyak teman-teman guru bahasa Inggris SMA 4 yang jago-jago. Guru menambah wawasan, pengalaman, referensi, kinerja, profesionalisme, kreativitas, dan inovasi. Menjadi guru penulis itu luar biasa loh. Ya, kenapa enggak gitu kan? Nah, untuk sekolah meningkatnya nilai anak dalam bahasa Inggris otomatis mempengaruhi rapor mereka sehingga kesempatan meraih tiket emas menuju universitas negeri semakin terbuka lebar. Dengan begini, program generasi emas yang dicetuskan oleh BK SMA 4 Cibinong bisa dilaksanakan. Itulah harapan saya melalui penelitian ini. Nah, inilah jadwal kegiatan penelitian saya. Oktober, November, sampai Desember. Di mana saya membuat laporannya pun saya rancang di bulan Desember dan masuk jurnal di bulan Desember, walaupun ternyata hanya masuk di bulan April waktu itu, April 2021. Inilah kajian pustaka. Kajian pustakanya ada kata kunci
kunci, yaitu growth, MEN, dan GOLD. Growth itu adalah group work metode kerja kelompok. Nah, MEN di sini adalah mind mapping, peta konsep. Bapak Ibu yakin ini mah sudah biasa ya. Nah, GOLD singkatan dari Google Docs. Sederhana kan? Itu nggak terlalu susah sebetulnya. Seperti ini tampilan Google Docs yang saya gunakan. Karena dia group work, otomatis dikerjakan secara bersama-sama begini. Oke. Kita masuk ke kajian pustaka yang pertama. A group work is a set of people who have the same interests or aims and who organize themselves to work or not together. Saya ambil kelompok kerja ini karena saya berkeyakinan bahwa anak SMA 4 masuk sini dengan minat yang sama. At least mereka pingin punya ijazah negeri dari SMA 4 itu. Dan mereka banyak yang punya cita-cita masuk universitas negeri. Dengan begitu, tujuan yang sama inilah yang saya coba ambil keuntungan dan peluangnya ke dalam group work. Supaya mereka bisa bekerja sama mencapai tujuan tersebut bersama-sama. Nah, sementara ini, definisi group work method yang saya sarikan dari beberapa kamus ya, ada Collins Dictionary, ada Cambridge, dan juga ada Lexicon English gitu. Group work method adalah teknik, cara, prosedur yang digunakan oleh guru dalam mengelompokkan siswa agar si siswa ini bekerja bersama-sama. Bukan bekerja sama, tapi bekerja bersama-sama. Kalau bekerja sama, lo kerja, gua enggak. Dapat nilai sama. Itu inti buat anak. Tapi kalau bekerja bersama-sama, semua anak yang ada di kelompok itu mau nggak mau ikut kerja. Gitu. Guna memecahkan masalah demi memperoleh peningkatan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, mind mapping ini berasal dari teorinya Tony Buzan ya tentang peta konsep. Nah, seperti inilah. Ini adalah hasil mind mapping yang dibuat oleh siswa kelompok 1 waktu itu. Ini dibuat seperti ini dari tugas yang saya berikan di KBM Luring. Mereka menyimak video, lalu mereka membuat resume dalam bentuk mind mapping. Bentuk mind mappingnya bebas gitu, mau bentuknya kotak-kotak, mau gimana, yang penting dia jadi, itu aja. Nah ini Google Docs-nya. Google Docs diambil dari Rifki Mulyawan. Kenapa sih saya ambil Google Docs? Google Docs ini kan semuanya pasti punya, selama dia terkoneksi dengan internet, dia bisa masuk ke mbah Google, maka semua bisa melakukan tugas tersebut. Gitu. Tanpa harus menunggu, Vero, kamu udah apa belum? Coba kirimin filenya ke WA aku gitu. Itu kan akan memberatkan banget buat si Veronica ngirim gitu kan. Berapa kilobyte yang harus dia keluarkan, berapa pulsa yang harus dia siapkan itu. Tapi kalau dia langsung membuka Google Docs-nya satu kelompok seperti itu, dia tinggal misalkan urut pertama membuat rangkaian awal outline, maka anak-anak berikutnya akan meneruskan gitu. Dan itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Selama HP mereka Android punya koneksi internet. Metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian saya bagi 3 bagian. Lokasi waktu, subjek, objek, dan variabel. Ini. Lokasi waktu 10 MIPA 7, Oktober sampai Desember 2020-2021. Subjek dan objeknya laki-laki 16 orang, alhamdulillah sampai hari ini pun masih sama, perempuannya 20. Ya. Karena kelas saya sekarang adalah 11 MIPA 7 perwalian Budwi Wijayanti. Nah, ini objeknya adalah KD 3.4 dan 4.4 teks. Variabelnya ada 2, bebas dan terikat. Untuk variabel bebas adalah penerapan group work method melalui mind mapping dan Google Docs mentor. Terikatnya yaitu hasil belajarnya. Hasil belajar bahasa Inggrisnya dalam menyusun teks. Metode udah otomatis PTK dengan prosedur penelitian saya ambil Canistagard, planning, masuk ke acting, masuk ke observing, dan reflecting. Gambarannya polanya begitu. Iya, Bu. Oke, baik. Untuk bagian planning perencanaan di sini, saya pertama menentukan dulu tujuan masing-masing siklus. Gitu. Mau pakai berapa siklus gitu kan. Lalu untuk apa? Gunanya siklus itu harus direncanakan dengan tepat. Lalu menentukan KI, KD, silabus, kelas, jumlah jam tatap muka, termasuk administrasi mengajar, karena itu harus online semua gitu. Ya, seperti itulah yang harus dibuat.
memang untuk PTK rumit di bagian planning, tapi tidak di bagian acting dan reflecting sebetulnya. Karena 100% keberhasilan itu diawali dari rencana yang dibuat. Saya buat siklus, karena saya dari awal sudah sangat pesimis sekali ketika menerapkan metode ini untuk anak 10 MIPA 7. Jadi saya buat 3 siklus. Observasi, kuesioner, ini saya lakukan sambil ngajar, yaitu di awal siklus 1, akhir siklus 1, lalu sesudah melaksanakan tahap refleksi siklus 1, awal, akhir siklus 2, dan begitu selanjutnya sampai siklus 3. Apa sih yang dilakukan pada saat reflecting dan di mana melakukannya? Nah ini, saya memanfaatkan Zoom meeting dengan ratusan anak itu langsung tanya jawab ke mereka mengenai penerapan group work method, mind mapping, dan Google Docs, gitu ya. Tentang materi deskriptif tadi. Gitu. Ngajarnya full 400, tapi saya fokus ke kelas saya sendiri 10 MIPA 7 karena nilainya paling jelek. Nah ini teknik analisis datanya, saya pakai 2, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatifnya untuk data proses, mencari tentang nilai kognitif, ada modus, median, min, dan KKM, di mana target ketuntasan setidaknya 80. Untuk kuantitatifnya otomatis adalah hasil menyusun teks deskriptif. Kriteria keberhasilan disusun untuk masing-masing siklus, Bapak Ibu. Ya, ada siklus 1, 2, dan 3, di mana masing-masing menggunakan video YouTube yang berbeda. Nah, ini videonya bikin sendiri. Dengan banyak gangguan, maklum saya masih punya bayi waktu itu, sekarang sudah 2 tahun, jadi nggak terlalu banyak gangguan. Di siklus 1, itu siswa berhasil meresum video yang dia tonton tentang descriptive text, social function, generic structure, language elements yang digunakan untuk descriptive text ya. Mereka bisa berdiskusi dengan teman sekelompoknya, menganalisisnya, baru membuat resumenya dalam bentuk mind mapping. Seperti itu. Ketika kita ingin meminta mereka melakukan teks deskriptif, langsung menyusun, tanpa memberitahukan mereka apa sih fungsinya mengetahui deskriptif teks, apa sih generic structure-nya, mereka nggak akan melakukan apa-apa. Gitu. Sama seperti kita memaksa orang lain untuk jatuh cinta, tapi nggak pernah ngasih tahu apa sih tujuannya, gitu kan. Nah ini untuk siklus 2, saya gunakan 2 video. Kenapa? Karena di siklus 1 nilainya masih jelek banget, benar-benar tidak sesuai harapan. Maka di siklus 2 saya pakai 2. Untuk deskriptif kita otomatis menggunakan adjektif. Nah adjektifnya lebih dari 1, maka menggunakan the real order of adjective. Ada urutan-urutan adjektif yang digunakan. Anak-anak harus nyimak video ini, baru video yang kedua, how to write a descriptive text easily. Maka kriteria keberhasilannya siswa dapat meresum video, diskusi, dan menyusun teks bersama-sama dalam Google Docs. Nggak berhasil, masuk siklus 3, kembali lagi mereka harus menonton materi tentang ini, how to write descriptive text easily. Lalu saya masukkan WH question di situ, what, when, how, dan sebagainya, diskusi, praktek, menyusun teks. Teks deskriptifnya sebenarnya tentang apa sih? Yaitu tentang tourism object sebetulnya. Nah, mereka kan bilang, mau kemana Bu? Orang lagi pandemi begitu kok jalan-jalan. Ya, mereka kan bisa menggunakan pengalaman mereka sebelumnya. Apakah pernah jalan-jalan sama keluarga, sama teman sekolah, kan gitu sebelum terjadi pandemi. Nah, ini didiskusikan untuk membuat teks bersama-sama. Nah, hasil penelitian dan pembahasannya saya bagi 4 bagian begini dengan metode pembelajaran menggunakan Grout melalui Mangold. Pertemuan klasikalnya saya bagi 2, meeting untuk daring, Telegram untuk luring, untuk memberikan informasi dasar mengenai apa sih yang harus mereka lakukan. Mereka harus nonton video yang mana, seperti itu. Lalu ada pertemuan individual di mana kesempatan kerja bagi mereka menerapkan latihan mandiri, membuat mind mapping. Nah, di sini saya memberikan kebebasan dengan berbagai aplikasi baik online maupun offline yang sudah diajarkan. Jadi aplikasi online dan offline-nya ini saya perkenalkan di siklus pertama. Inilah dia aplikasi mind mapping yang digunakan. Bapak Ibu bisa searching sendiri di internet mana yang paling enak, paling mudah digunakan. Saya beri mereka kebebasan. Yang penting jadi, itu aja. Oke, nah ini hasil belajar 10 MIPA 7-nya. Dengan siswa tinggi 80,
Nah, lihat nilai terendahnya, Masya Allah. 20 kan di siklus 1 pertemuan 1. 20, baru siklus 2 naik 50, tapi terakhir turun lagi. Benar-benar luar biasa. Nah, baru di siklus 3 pertemuan terakhir lah ada kelihatan perubahan. Gitu. Karena memang mengajarkan bahasa Inggris ini udah bisa menulis dengan lumayan aja udah berhasil. Gitu. Jangan membebani diri sendiri agar sekelas bisa semua, jangan. Bisa pingsan nanti kita. Nah, ini rekapitulasinya. Lihat kan perubahannya siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Nah ini lumayan. Ini rangkuman untuk per siklus. Siklus 1 pertemuan 1 warnanya biru, siklus 1 pertemuan 2 warnanya merah. Sudah mulai ada sedikit peningkatan dan perubahan. Nah ini siklus 2 pertemuan 1 dan siklus 2 pertemuan 2. Nilai tertinggi masih sama-sama 80. Seperti itu. Nilai rata-ratanya lumayan berubah. Ini. Di sini terlihat jelas di analisis data hasil belajarnya. Ya Bapak Ibu ya, di pertemuan 2 siklusnya ini lumayan ada perubahan. Grafiknya seperti ini secara keseluruhan dari pertemuan pertama siklus 1 sampai pertemuan kedua siklus 3, termasuk simpangan bakunya. Bapak Ibu mohon nanti jangan tanya bagaimana cara mengolahnya ya. Karena neranginnya bisa panjang banget. Maklum saya bukan guru matematika tapi guru bahasa. Jadi harus dipraktekin gitu. Oke, kesimpulan dan sarannya jadi penggunaan growth ini ternyata bisa meningkatkan motivasi, minimal motivasi anak untuk menyusun teks deskriptif dengan baik secara bersama-sama itu. Seperti itu Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Ditunggu responnya di lembar G-form yang sudah diberikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Neneng yang sudah memberikan penjelasan yang benar-benar mengagumkan ya. Saya sampai bengong ya. Aduh, banyak yang perlu saya pelajari gitu ya. Ternyata saya belum ada apa-apanya nih. Ya Bu Kris ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu sebenarnya waktu sudah menunjukkan pukul 3.58 ya. Namun karena tadi ada kendala teknis, mohon izin Bapak Ibu untuk menambah waktu ya. Baik, untuk mengefisienkan silakan Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pertanyaan. Atau saran mungkin? Ada dari Bu Tias, terima kasih Bu. Awesome, good job. Thank you, Madam. Ya. Terima kasih Mbak Tias. Mbak Tias ini teman saya satu prajab. Ya, mungkin ada masukan dari Bu Tias untuk Miss Neneng. Mbak Neng mah sudah ahlinya, dia nulis apa aja, segala ditulis. Bisa aja. Boleh saya mau. Silakan Bu Kris. Ya. Terima kasih Bu Tias. Baik, terima kasih. Ya, ini juga teman kami ya, kami apresiasi ke Bu Neneng, luar biasa. Beliau banyak aktivitas tapi semua bisa selesai. Nah hari ini juga dapat menyelesaikan untuk kegiatan seminar PPK walaupun ini merupakan kali kedua kata beliau tadi sudah sebelumnya. Ya. Saya hanya sedikit bertanya pengalaman barangkali ya karena tadi yang dipaparkan itu semua mengalir saja terus gitu ya. Nah selesai bagian akhir tadi kesimpulan ini artinya ketika membuat penelitian, kemudian Ibu mengambil metode ini, growth main goal, ya pasti memiliki alasan. Artinya sebenarnya sudah coba-coba, mau coba kalau ini, bagaimana ya kalau ini ada mungkin pilihan-pilihan yang lain, tapi kemudian menjatuhkan pilihan kepada growth main goal ini. Nah, sekarang mungkin mendengarkan alasan, pengalaman yang dilakukan oleh ya, silakan Bu. Terima kasih. Langsung Bu Neneng silakan. Terima kasih Bu Kris atas pertanyaannya.
Oke, kenapa memilih itu gitu ya? Sebenarnya ada banyak ya. Waktu yang pertama kali saya pakai PJBL dulu waktu masih di SMK. Nah, PJBL waktu itu untuk teks naratif karena dia legend story untuk anak perkayuan dan konstruksi. Nah, pengalaman saya waktu itu karena dia dilaksanakannya langsung tatap muka itu sangat mudah. Itu saya bisa menggunakan papan tulis gitu ya. Saya gambar kata utama di tengah-tengah papan, lalu buat cabang-cabang dari hasil menarik motivasi anak gitu. Mereka menyebutkan tempat wisata, mereka menemukan social function-nya kayak gitu kan. Nah, ketika buat daring gitu, otomatis kan pilihannya cuma bagaimana menulis apa ya dalam bentuk WA. Saya sengaja nggak kasih nomor WA, bisa hancur HP saya gitu kan. Mantap bener 36 siswa kalau ngejapri gitu kan. Masya Allah, maklum HP-nya kentang gitu. Akhirnya saya pikir, lah ya kan lumayan nih sebetulnya gitu. Setengah dari kelas saya adalah orang yang memang berada banget. Gitu, yang sumbangan sekolahnya juga wow, betul-betul wow gitu kan. Pihak sekolah paham betul. Tapi 35%-nya justru ekonomi bawah banget gitu. Benar-benar aduh, mix ekonomi juga gitu. Akhirnya saya berpikir gimana kalau mengkolaborasikan hal itu, memanfaatkan itu gitu. Setidaknya mereka yang kurang ini masih bisa komunikasi dengan temennya via WA itu kan. Nah, jadilah saya pilih growth, group work gitu loh. Dengan mereka bekerja bersama-sama, saya campur si Safikoh yang paling pintar untuk speaking gitu, Veronica yang paling disiplin, paling jago dan paling rasa ingin tahunya paling tinggi. Saya campur dengan si lalu Muhammad Faris gitu loh, yang selama ANBK aja bikin emosi para panitia gitu ya, karena disiplinnya rendah bener kayak gitu. Saya berharap dengan menyatukan anak-anak lebih dan kurang ini dalam growth itu bisa mendapatkan hasil yang optimal. Karena saya punya keterbatasan untuk memantau siswa belajar di rumah. Lah orang tuanya sendiri juga kesulitan. Maklum mereka juga harus bekerja gitu kan. Nah, kenapa pakai mind mapping? Saya melihat teman-teman guru di SMA 4 itu luar biasa sekali di tahun pertama saya masuk. Catatan siswanya bagus-bagus, berwarna semua gitu ya. Kelasnya Bunda, tuh Bunda Sri Hastuti, kelasnya Bu Rahma, bahkan Bu Huda gitu ya. Wah, kata saya, jadi anak harus bawa stabilo ya, bawa pensil warna ya gitu kan. Itu di otak saya gitu, mau nanya nggak berani, maklum guru baru gitu. Akhirnya saya berpikir, oh mereka udah terbiasa berarti. Hanya tidak belum mencoba untuk ke mind mapping berupa online itu. Itu alasannya. Seperti itu Bu Christine, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bu. Langsung ada pertanyaan dari Bu Winda Yulinda, Bu Neneng. Iya, dari Ibu Winda Yulinda, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Apakah dari semua metode yaitu growth, mind mapping, dan mind goal, apa dilakukan secara terpisah atau sekaligus, atau secara berkesinambungan sebagai sistematis yang dilakukan dalam penelitian Ibu? Ya iyalah, jelas. Saya tidak melakukan itu secara terpisah, karena saya tidak suka memisahkan apapun. Lebih asik menyatukan ya kan, supaya lebih harmonis. Gitu. Oke, growth. Kalau dia udah bekerja bersama-sama, masa iya sih mau dipisahin dari mind mapping gitu kan? Ada anak yang bikin mind mappingnya itu udah bagus banget berupa lingkaran kecil-kecil, betul-betul kata inti ya. Tapi ada anak yang masih kesulitan untuk merangkum apa itu social function gitu kan. Jadi dia masih berupa kalimat panjang gitu. Nah, menyeragamkan agar anak ini berhasil membuat seperti tadi di paparan presentasi PPT saya ya, bisa seperti itu ya otomatis saya langsung mengaplikasikan growth-nya di sana gitu. Jadi nggak dipisah antara growth, mind mapping sama goal-nya itu Google dokumen yang nggak dipisah. Hanya di pertemuan di siklus satunya saya memperkenalkan dulu kenapa sih harus pakai growth gitu. Lalu kenapa sih harus pakai mind mapping? Seperti apa sih mind mapping yang baik? Kayak gitu aja. Seperti itu Ibu. Terima kasih Bu Winda untuk pertanyaannya. Mohon maaf tadi di mute ya. Terima kasih kepada Bu Winda atas pertanyaannya. Begitu juga respons Bu Tias dan Bu Kris ya.
Mengingat waktu, bagaimana Bu Evi? Karena sudah melewati waktu, apakah dibuka lagi termin kedua untuk pertanyaan? Ya, jika memang tidak ada pertanyaan, nanti akan ada kesimpulan dari Ibu Dwi selaku pembimbing kita, Bu. Baik, silakan bagi Bapak dan Ibu masih diberikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan masukan, respons, dan sebagainya. Silakan. Sepertinya, oh ada ya Bu Indah, mungkin Mangga, mau Bu bertanya. Indah. Silakan Bu. Boleh dibuka videonya agar saya kenal. Maklum, saya masih baru di SMA. Belum punya banyak teman, baru 1 orang nih, Bu Tias aja yang saya tahu. Mohon maaf Bu, barusan kepencet jadinya. Ini saya lagi di jalan, barusan kepencet jadi bersuara ya. Mohon maaf. Dilanjut Bu. Oke, silahkan. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Baik, baik karena waktu pula ya, maka PTK ketiga ini harus kita akhiri. Mungkin tidak ada salahnya kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bu Neneng, dan para penyaji yang lain. Terima kasih banyak. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Evi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dina selaku moderator dari panelis ketiga yaitu Ibu Neneng Hendriani MPD. Luar biasa ternyata teman-teman. Wah, kita punya teman-teman yang hebat yang bisa nanti menginspirasi kita semua, baik teman-teman dari SMA 1, 2, 3 maupun teman-teman yang ada di SMA Negeri 4 Cibinong. Baik, hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan kepada acara berikutnya yaitu kesimpulan dari seminar yang nanti akan dibawakan oleh pembimbing kita yaitu Ibu Dwi Yusmiharsi. Kepada Ibu disilakan. Baik, terima kasih. Salut, salut, dan salut. Itu yang pertama ya. Oke. Nah, hati Bu Dwi harus tepuk salut. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Baik Bapak Ibu peserta seminar, para panitia, dan pemakalah yang sungguh hari ini bisa menjadikan pembelajaran yang luar biasa. Pengalaman pertama ini Bu Kris dan kawan-kawan sangat menggoda. Ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Selanjutnya terserah Anda. Iya, sebelumnya saya mau kasih pantun buat Bu Neneng. Nah. Catat Bu. Catat. Kelengkeng buahnya manis. Siap. Bu Neneng tetaplah optimis. Cakep. Asik. Terima kasih. Bisa balas Bunda, maaf. Belum. Ini baru baca. Berikutnya belum. Belum. Sambil dipikir nanti ya. Lanjut. Buah mangga, buah pepaya. Lanjutnya. Apa tuh? Iya, baik, kita akan meresume apa yang sudah Bapak Ibu dengarkan tadi. Saya berangkat dari belakang dulu dengan Bu Neneng ya. Teman-teman, apa yang sudah dilakukan Bu Neneng ini layak kita ikuti kreativitinya dan juga inovasinya. Mau nggak mau, guru di masa kini, guru di era digital harus memanfaatkan digitalnya di dalam pembelajaran. Agar anak-anak kita tidak tertarik dengan isi gadgetnya, tapi lebih gurunya yang menarik perhatian dengan berbagai macam media dan metode. Dengan growth-nya Bu Neneng tadi, itu sebagai metodenya, pendekatan yang dilakukannya. Mind mapping yang diterapkan itu sebagai media. Jadi media anak-anak supaya bisa mengembangkan ide-idenya yang anak-anak itu beragam ya, akan bisa tumbuh, akan bisa berkembang kalau Bapak Ibu gurunya mampu menerapkan berbagai metode. Dengan growth, memadukan berbagai macam
kondisi, latar belakang, dan karakter anak-anak. Dengan mind mapping medianya, anak-anak bisa mengembangkan ide-idenya. Ini untuk Bu Neneng. Jadi apa yang sudah dilaksanakan Bu Neneng, baik mulai dari sistematika penulisannya, laporan PTK-nya sudah sesuai dengan buku 4 PKB-nya, dan waktu presentasi Bapak Ibu kita bisa menyimak beberapa teman tadi dari Bu Dina, dari Bu Sri Astuti, Bu Neneng. Kalau kita mau presentasi, gunakan presentasi poin-poinnya, itu ya. Poin-poin yang kita presentasikan seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Neneng. Ini yang pertama. Oke. Kalau dinilai, ini nilainya 93 untuk Bu Neneng. Ya. Oke. Selanjutnya saya akan ke Ibu Sri Astuti. Bu Sri Astuti, mohon izin. Apresiatif juga untuk Bu Astuti yang baru 35 ya Bu Astuti ya. Kalau dipikir, jangan berpikir banyaknya umur atau banyaknya usia, tetapi kita harus berpikir sebanyak apa yang sudah kita lakukan, sebanyak apa yang sudah kita sumbangkan dalam pendidikan ini, dari makin panjangnya, makin banyaknya usia yang kita miliki. Hebat Bu Astuti, ya, sudah mampu menggelitik untuk rekan-rekan yang lebih lama masa kerjanya nanti, yang masih panjang perjalanannya. Jadi teman-teman semuanya, ayo kita memanfaatkan waktu yang ada, terus berinovasi, terus lakukan yang terbaik untuk anak-anak kita. Catatan ada yang perlu nanti Bu Neneng bisa diperbaiki. Dilihat dari judul Bu Neneng, ini judulnya panjang dan lebar. Dalam judulnya nanti cukup ditulis penerapan DL, apa tuh? Pendekatannya tadi, discovery learning, untuk meningkatkan hasil belajar dalam sistem pencernaan. Nah, sementara praktikumnya itu kan nanti itu dijelaskan di dalam langkah-langkah pembelajaran di bagian bab 4, gitu ya. Jadi nanti akan diuraikan melalui praktikumnya itu pada pelaksanaan tindakannya, gitu ya Bu Astuti ya. Lanjut, untuk di presentasi Bapak Ibu nanti kalau seminar lagi, kajian teori bab 2 itu tidak usah kita tuliskan secara rinci, tapi kajian teorinya sekilas saja. Apa itu discovery learning ya, kemudian hasil belajar. Jadi pada kajian teori yang saya sajikan adalah berkaitan dengan teori discovery learning dan hasil belajar. Menurut siapa? Gitu ya. Itu di waktu presentasi. Yang harus banyak dibahas pada seminar adalah bab 4-nya. Tiap siklus mencakup perencanaan, kemudian pelaksanaan tindakan, observasinya, refleksi, evaluasi, serta tindak lanjut yang akan dilakukan itu apa. Ini yang banyak disampaikan justru pada bab 4. Ya. Bab 1 sekilas, bab 2 teori tentang apa cukup. Bab 3 metodologi penelitian, ada berapa siklus tindakannya, kapan jadwalnya, indikator, tadi terlupakan sepertinya, indikator keberhasilannya yang akan dicapai dalam penelitian tindakan ini apa. Ini harus dimunculkan, karena indikator keberhasilan itu merupakan ciri khas dari PTK. Ya, saya ingatkan, indikator keberhasilan
merupakan ciri khas dari PTK. Sehingga harus muncul indikator keberhasilannya. Tadi Bu Astuti menyampaikan sampai kewalahan karena banyaknya ide anak-anak, pendapat anak yang banyak muncul dari menggali atau discovery learning-nya. Itu justru yang kita harapkan. Anak-anak yang banyak ide, banyak pendapat, ini akan muncul anak-anak yang kreativitasnya berkembang. Disarankan ide-ide yang muncul itu kita siapkan ada lembar kerja peserta didik. Siapkan LKPD. Ide apa saja yang akan dituangkan dalam LKPD itulah nanti yang akan kita rekap, akan kita rangkum di dalam hasil penelitian kita, hasil tindakan kita. Itu. Oke, justru kita bangga kalau anak-anak banyak ide. Bu Neneng bingung nih anaknya susah beride, ya kan? Nah, Bu Astuti, anak yang banyak ide, alhamdulillah, puji syukur. Kita akan kelola ide anak-anak itu, kita kembangkan ide anak-anak itu, sehingga anak-anak semakin kreatif, semakin inovatif. Itu ya Bu Astuti ya. Hasil belajar tadi yang menanyakan, siapa ya tentang hasil belajar ya? Pak Budi apa ya? Oke, hasil belajar kita tidak harus selalu ke kognitifnya. Kalau anak sampai mengetahui bagaimana cara mengatur stabilizer berat badan, itu anak berarti sudah ingin tampil dengan bagaimana saya menjaga kualitas diri saya, tubuh saya, gitu kan? Itu justru konsep atau pengetahuan yang harus kita capai sampai di sana. Tidak hanya konsep teorinya, tetapi ambak. A-M-B-A-K. Adakah manfaat bagi aku dan sekelilingku? Ya, bagus sekali Bu Neneng, Bu Astuti tadi sudah sampai anak mampu menyusun pola makan seimbang, menjaga menurunkan berat badannya, atau yang merasa kurang ingin menaikkan berat badannya. Itu berarti sudah mampu menerapkan konsep pengetahuan yang dimiliki untuk dirinya dan juga untuk bagaimana kawan-kawannya, mengingatkan kawannya, biar kamu nggak tambah berat badannya terus, ingat makannya. Jangan banyak makan tepung, gula, minyak. Nah, itu kan sudah semakin tahu kebutuhannya dan mengingatkan temannya. Ini untuk Bu Astuti. Bangga Bu As ya, saya bangga dengan apa yang dilakukan. Terakhir untuk Bu Dina. Mohon izin ya, kok batuk-batuk ini bau sambal di rumah. Ya, untuk Bu Dina luar biasa. Ya. Makasih Bu. Ya, jadi peningkatan kompetensi menulis text editing dengan pair editing ya Bu ya tadi ya. Saling tukar tulisan. Dengan saling tukar tulisan itu akan muncul anak-anak aktif. Walau terbatas, tadi masih ada anak-anak yang plagiarisme ya Bu ya. Mah, tolong dong sebentar ini. Ibu minum dulu Bu. Dapur lagi nyambel, jadi kalau masuk ke hidung itu ya maaf ya. Baik. Ini Bu baunya Bu. Sampai di situ ya Bu Evi baunya ya. Oke, untuk Bu Dina. Dan ini juga untuk semuanya ya teman-teman ya. Di metodologi penelitian tindakan
adanya subjek, ya. Subjek penelitian, karena subjek kita adalah siswa. Siswa itu melakukan kegiatan di pembelajarannya. Jadi kalau objeknya itu materi yang kita sampaikan tuh materi tentang apa, itu objek ya. Jadi sasaran kita, subjek penelitian kita adalah peserta didik, anak-anak kita semua. Mereka yang akan melakukan pembelajaran, kita yang melaksanakannya dengan memfasilitasi bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Ya. Objeknya kalau tadi tentang text editing, berarti objeknya text editingnya itu. Waktunya berapa lama? Banyak teman-teman yang bertanya, Bu, untuk PTK itu waktunya berapa lama? Waktu yang dibutuhkan dalam PTK, tadi ada yang nanya 3 bulan begitu ya. 3 bulan PTK itu tindakan kita di dalam kelas. Action kita, action research-nya di dalam kelas. Siklus 1, siklus 2, siklus 3 itu berlangsung dalam waktu 3 bulan. Selebihnya 3 bulan yang lain untuk apa? 1 bulan pertama kita sedang melakukan perencanaan pelatihan, perencanaan tindakannya. Di sana 1 bulan pertama kita akan menemukan masalah, menentukan tindakannya, membuat perencanaan pembelajarannya. Ini mau menggunakan metode apa, media apa, RPP-nya mana. Ya kan? Instrumen yang kita perlukan, instrumen apa saja. Itu 1 bulan kadang-kadang nggak cukup. Banyak masalah, tapi kita menentukan, memilih satu masalah itu kadang-kadang kerepotan ya. Yang mana dulu ini yang mau saya teliti. Nah, itu 1 bulan di awal itu perencanaan penelitian, kemudian actionnya di dalam kelas, tindakan yang kita lakukan itu 3 bulan. Bulan ke-5, bulan ke-6 untuk menyusun laporan, mengolah data hasil penelitian yang banyak kita tuangkan di dalam bab 4. Jadi bab 4 itu justru banyak yang kita tuliskan, kita tuangkan mulai dari sebelum melakukan tindakan, kondisi realnya, data sumber yang ada itu seperti apa yang tadi Bu Neng sampaikan, data awalnya berdasarkan angket, berdasarkan data nilai anak-anak, begitu. Ini merupakan data awal. Itu diceritakan di bab 4 dalam kondisi awal. Kemudian tindakan-tindakan. Pada siklus 1 apa yang dilakukan? Siklus 2 apa yang dilakukan? Dari perencanaannya berarti menyiapkan RPP-nya, mengkondisikan kelas, menyiapkan medianya, begitu. Nah, itu di perencanaan siklus. Tindakan apa waktu kita masuk kelas yang kita lakukan? Sekaligus observasi. Apa yang diobservasi pada saat tindakan itu? Setelah observasi, kita bersama observer diskusikan, ngomong-ngomong apa ini hasil yang kita dapat waktu melakukan tindakan ini. Yang tadi Bu Has, pertemuan 1, pertemuan kedua, begitu ya Bu Astuti ya? Habis pertemuan 1, pertemuan 2, kita ngobrol sama observer, hasilnya seperti apa. Dibandingkan dengan indikator yang akan kita capai. Oh, belum berhasil, lanjut ke siklus 3. Perencanaan lagi, merencanakan tindakannya, melaksanakan di dalam kelas, hasilnya seperti apa. Oh, ternyata pada siklus ketiga, anak-anak sudah menggembirakan hasilnya. Berarti indikator keberhasilan kita berharap tercapai. Itu ya, barulah kesimpulan. Kesimpulan tadi ada dituliskan oleh Ibu Dina, hipotesis tindakan, begitu ya Bu Dina ya. Nah, pada kesimpulan
sudah tidak menuliskan hipotesis tindakan lagi. Hipotesis tindakan ini adanya di bab 2. Setelah kajian teori, pendapat-pendapat kita ambil, menurut pendapat saya, nah terus gini, hipotesis tindakan. Dengan peer editing, nanti anak-anak akan seperti apa? Yaitu analisis sementara yang akan kita lakukan nanti. Hasilnya seperti apa? Itu hipotesis tindakan dalam PTK. Jadi praduga kita dengan tindakan itu hasilnya akan bagaimana? Ya. Nah, dijawabnya pada kesimpulan. Kesimpulan itu menjawab rumusan masalah kita. Apakah peer editing dapat meningkatkan kompetensi menulis siswa? Ya, dengan peer editing kompetensi menulis siswa meningkat. Yang semula kemampuannya berapa, dicapailah. Nah, diceritakan keberhasilan Bu Dina melakukan peer editing itu. Sudah tidak lagi mengatakan hipotesis tindakan. Ya, jadi kesimpulan menjawab rumusan masalah dan membuktikan apa yang menjadi praduga atau hipotesis tindakan kita di bab 2. Kalau rumusan masalah kan di bab 1 ya. Oke, menjawab itu. Iya. Pak Budi mengomentari tadi peran guru dan siswa prosentasenya besar siapa? Pastinya siswa sebagai subjek tindakan kita. Dalam hal ini, karena ini laporan penelitian tindakan, kan kita yang melakukan tindakan. Jadi yang kita laporkan banyakkan kita. Apa yang saya lakukan dalam action research tadi. Dalam tindakan di kelas untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi menulis anak-anak tadi. Nah, kalau di prakteknya, waktu actionnya, waktu tindakan di kelas, saya yakin Bu Dina sudah mengangkat anak-anak bagaimana partisipasi mereka di dalam kompetensi menulis di kelasnya itu. Kalau ini di laporan kita, yang kita tuliskan ya apa yang kita lakukan, maka banyak di situ muncul guru. Karena penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan apa yang dilakukan oleh guru di kelasnya. Yang dampaknya akan meningkatkan anak-anak kita. Sesuai apa yang kita lakukan penelitian tindakan itu. Nah, terus Bu Kris tadi menyampaikan, apakah ada perbedaan peer editing dengan ceramah? Iya, pasti ada. Dan ceramah tidak terlepas dari pembelajaran kita. Hanya saran, kita fokus kepada pokok masalah dan tindakan untuk menyelesaikan masalahnya. Yang ditekankan pada Bu Dina adalah peer editing. Maka tidak menyinggung, tidak membandingkan antara peer editing dengan ceramahnya. Nih, ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih, salut, saya bangga dengan teman-teman semuanya. Teruskan, nanti kapan-kapan yang sudah selesai, ayo seminar lagi, gitu ya. Supaya terasa sekali kan. Teman-teman akan merasakan, oh seperti itu ya. Perlunya seminar dari PTK yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh Kemdikbud. Supaya kita bisa membagikan pengalaman baik kita, praktek baik kita kepada teman-teman. Kalau masih ada keterbatasannya, teman-teman bisa saling melengkapi. Disinilah. Maka saya yakin, guru yang sudah lakukan PTK, guru yang mau maju, guru yang mau dikomentari, guru yang mau melakukan refleksi diri. Komentar-komentar tadi kita refleksikan pada diri kita. Supaya esok atau lusa kita akan lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang bisa saya sampaikan. Pak Hero,
Luar biasa Pak Heru, terima kasih sudah kasih, berkenan Bu. Terima memfasilitasi teman-teman ini. Mudah-mudahan memanjang semangatnya, nanti bergantian bertumbuh teman-teman yang lain termotivasi oleh Bu Sri Astuti. Selamat untuk semuanya. Teruslah SMP 4 makin hebat. Guru-guru, sorry ya lupa lagi ya. SMA 4 makin hebat. Amin. Dan teman-teman SMA 1, 2, 3, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau teman-teman di SMA 1, 2, 3 ingin juga bersama-sama belajar PTK, saya siap membantu teman-teman. Sekali lagi, saya tidak bisnis PTK, tapi bisnis saya ingin mengajak teman-teman guru dapat meningkatkan profesinya. Jangan menghitung berapa uang ya. Nah, prinsip saya selagi bisa, ayo kita bersama. Siap, Bu. Ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada satu pantun dari saya dan teman-teman. Dari saya dan teman-teman yang ada di ruangan ini untuk Bu Dwi khusus ya. Iya, siap. Catat baik-baik. Kalau salah mohon ditipek ya teman-teman. Oh ya, tak catat nih. Catat nih. Lestarikan hutan, jaga bumi. Ya. Lestarikan. Good. Good. Bu Dwi adalah inspirator bagi kamu. Terima kasih. Nyambung nggak nyambung, pokoknya disambung-sambungin ya. Bu Evi, saya mau jawab pantun Bu Dwi tadi, Bu Evi. Iya, siap. Aduh, kita guru biologi, Bunda, bukan guru bahasa Indonesia ini teh. Tapi saya kepengen sekali memberikan pantun balasan supaya teman-teman yang lain juga bisa bagi seperti Bu Dwi. Oke, silakan. Iya. Sangat subur. Kolam kecil tempat berenang. Suka menghibur, membuat hatiku menjadi senang. Good. Ya. Satu lagi nih buat Ibu dan Bapak guru yang hadir di sini. Yang sudah dari tadi siang Pak nih, Pak Ero nih, punten kepala sekolah. Luar biasa. Baik dari SMA 1, 2, 3, 4. Mudah-mudahan ini bisa sangat bermanfaat bagi kami. Ada satu pantun lagi dari saya nih. Oh, jadi guru biologi jadi berpantun. Oke, kita mulai ya teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang semangat sampai dengan akhir kegiatan ini. Memetik bunga di pagi hari. Wah. Senang. Diberikan kepada kekasih. Melakukan pengembangan diri, tetap berinovasi dan berprestasi. Udah nggak ada lagi Pak pantunnya. Bu April tuh, Bu April. Ya Allah, udah. Jago pantun. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bu Dwi Yusmi Harsi yang sangat menginspirasi bagi kami dan mohon bimbingannya selanjutnya karena banyak teman-teman kami yang belum baru proposal aja Bu, tapi belum maju ya. Mudah-mudahan yang belum maju bisa kita maju lagi sehingga nanti saya bisa mengundang kembali Bu Dwi dan teman-teman dari SMA 1, 2, 3 ini untuk bisa hadir kembali dalam seminar dan kami pun